大家好，朋友，我们 VFT. Oke, hari ini kita akan membuat sesuatu Chinese karena kita openingnya Chinese ya kak. Ya, jadi kita itu dikasih nih sama seseorang namanya Stefan dari PT AD Sinar Indonesia. Katanya selamat mencoba sambal cabe to pancang merek Cuanceng. Jadi ini maksudnya sambalnya. Katanya enak buat ditumis sama ayam sapi sayur-sayuran, bisa juga untuk bumbu nasi goreng. Ya udah, kita langsung mulai masak aja. Oke guys, jadi kita akan mulai masak sekarang. Jadi kita mau masak yang pertama itu ada apa? Kita ada ini sedikit unik. Ya, I agree, I totally agree. Ya. Jadi ini produser ngomongnya kayak yang kan kita pertama dikasih ini browser nih, ada recommendation-nya. Termasuk pertama kita mau bikin Szechuan fried rice. Tapi Kayaknya biasa aja gitu ya, biasa aja. Terus tiba-tiba kita inspirasi sama makanan favorit kita yang udah banyak kita makan, yaitu apa? Spaghetti. Kita udah bikin 4 episode lagi spaghetti. Cuman kan kita bikin spaghettinya itu western semua ya. Kali ini kita mau coba bikin Asian style. Jadi ini bisa dibilang fusion ya, fusion food dari western and Asian. Jadi Ya. this is our attempt at making Spaghetti. Let's go. Jadi sini ingredientnya yang tadi udah dijelaskan, dan ini kita sudah bikin spaghettinya. Jadi kita tinggal bikin highlight bumbunya, yaitu yang Szechuan bumbu yang ini tadi. Szechuan ini. Yaitu yang ada di sini. Ya. Oke, kita mulai step 1, kita masak proteinnya dulu, itu ayamnya. Kita nyalain. Jadi ini sedikit cepet ya, paling cuma 15 menit. Kita butter. Thank you. Biasa saya pakai sekitar 1 sendok makan untuk butternya. Oke. Jadi protein itu sangat penting di masa pertama. Terus kalau misalnya kalian juga bisa bikin, kalau misalnya kita kan biasanya kalau misalnya bikin protein itu kayak masak langsung mateng, terus nanti dimasak lagi sama terakhirnya. Kalau misalnya kalian juga bisa cobain step kedua, yaitu masak proteinnya half done, terus nanti selesaiin di itunya sama spagettinya sama bumbu-bumbu lainnya, nanti juga hasilnya bakal sama. Oke. Udah meleleh semua. Jadi Kapitannya di situ, bro. kita nggak bisa pegang. Oh, perlunya pisau aja ya. Kita pisau. Jadi kita ini pakai setengah. Jadi setengahnya lagi buat tofunya nanti. Exactly. Jadi ini kita kalau masak ayam jangan gede-gede ya. Soalnya ntar kulitnya bisa cepet termasak tapi dalamnya masih mentah. Ah ya, betul. Itu banyak kan yang salah pas ngelihat, apalagi kalau sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, bisa dia itu agak cepet masaknya. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Ingat guys, tips and tricks itu loh. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kemarin tuh kita udah coba trial ya guys. Ini tuh bener-bener unik banget dan gue rekomen kalian coba di rumah. Karena kayak orang kayak gak bisa mikir gitu loh, kayak maksudnya kayak gak expect ya, unexpected banget kalau misalnya spaghetti sama Szechuan itu bisa rasanya enak gitu. Dan ini kan gara-gara kita kan backgroundnya Chinese, tapi kita banyak makan western juga. Kita suka makanan western. Cuman kita juga kadang-kadang harus makan yang from our roots, which is Chinese. Makanya kita mau coba gabungin keduanya. Oke, Oke, ayamnya udah ya. udah dulu.
Karena kan ntar kita mau ini akan dimasak lagi di dalam sausnya. Yap, Jadi betul. kita singkirin dulu, kita taruh di sini. Amazing. Kita nyalain lagi. Ini gue cek soalnya gasnya kayak mau habis kayaknya. Terus kita langsung masukin yang 2 siung garlic. Ini sudah dipotong. Jadi garlic itu untuk buat wangi ya. Biasa typical Asian cuisine biasa suka pakai garlic. Pasti pakai garlic. Oke, kalau udah wangi, kita langsung masukin. Jadi ini biasa pakai sekitar 100 ml air. Kita aduk terus. Oke. Langsung Szechuan. Szechuan. Ini bumbu Szechuannya. Ya. By the way, kalau mau nanya nih, Szechuan itu biasa flavor profile-nya itu kayak gimana ya? Kayak Jadi dia itu asin ya? Asin. Ya, asin dan pedas. Jadi ini itu udah ada fermented black bean-nya sama ada Szechuan spice-nya. Jadi dia udah pedas dan asin. Jadi di sini kita nggak nambahin garam atau lada lagi untuk masakan ini. Ya, karena Szechuan ini juga rasanya strong banget ya. Ya. Sangat strong. Makanya kita juga harus hati-hati kalau misalnya pakai Szechuan ini, karena kalau misalnya kebanyakan bisa overpower seluruh dishnya sendiri. Bisa jadi asin banget. Bisa jadi asin banget. Tapi ini bener-bener udah all in one banget. Udah ada asin, terus udah ada pedesnya juga. Terus nanti manisnya dari soy sauce nanti yang kita akan masukkan. Oh, it's secret ingredient. Itu tidak secret ingredient. Itu secret Chinese ingredient. Yes, I can Itu accept. bukan Chinese. Is it not? It's not. Dan Indonesian kayak bangau. Jadi ini kita mix well. Pokoknya kalau misalnya masak itu cuman perlu beberapa hal ya. Sabar. Terus harus liatin masakannya terus, karena biasa kalau misalnya ditinggalin bisa gosong atau enggak bisa kayak overcook. Yup. Ini sampai boiling ya, supaya nge-reduce. Jadi selama kita tunggu boiling, kita campur lagi sesuatu. Sesuatu itu yang chicken stock tadi. Chicken stock. Oh, itu chicken stock ya? Iya, ini chicken stock. Oh, saya kira tadi maizena. Kita pakai ini 1 sendok makan. Karena chicken stock ini juga biasa mengandung garam, jadi kita nggak terlalu banyak-banyak. Walaupun kita nggak nggaremin ya, tapi ini mengandung sedikit garam. Yap. Terus ya guys, gue sih cuman mau kasih tahu kalau misalnya sekarang itu gue banyak lihat kalau misalnya Chinese cuisine itu dia itu jadi dulunya kalau misalnya kalian bikin misalnya kung pao chicken itu harusnya kayak cuman black pepper, terus ayam, terus kayak cuman normal pepper doang. Sekarang itu mereka terlalu banyak ngegabung-gabungin rasa sebenarnya, soalnya rasanya juga bakal sama aja gitu loh, mau banyak atau mau dikit. Jadi kita bikin saus ini juga dikit, cuman rasanya bakal rasa yang pure Chinese, pure Asian flavor. Jadi kalian juga bisa bikin kayak ginian, cuman dengan sedikit ingredients. Yup. Soy sauce. Sweet soy sauce. Ini benar-benar ingredient yang sedikit jarang ya. Iya. Untuk Chinese cuisine. Tapi untuk sesuatu, tapi ini karena kita keluarga yang suka manis, jadi kita biar tambahin sedikit. Dan karena keluarga kita suka nasi goreng Indonesia, jadi kecap manis. Makanya kan fusion. Benar juga. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Jangan banyak-banyak, ntar kemanisan dan kita tutup. Ya, nanti kalau misalnya kemanisan, nanti Szechuannya ketutup, dan juga nanti kalau misalnya kita tambahin lagi Szechuannya, nanti bakal asin setengah mati. Udah ter-reduce, jadi kita langsung aja masukin ayamnya balik. Di sini ayamnya itu sebenarnya
So, sebenarnya sih kalau menurut ayah, nggak tahu menurut Chef Hubert itu, ayam itu menurut ayah itu perfect vessel for great sauce karena mereka itu biasa harus ada sauce-nya. Kalau misalnya bikin yang kayak fillet yang langsung dibikin kayak gini, soalnya kalau misalnya beef itu mereka punya rasa tersendiri, pork juga udah asin biasanya. Kalau misalnya ayam itu perlu ada sauce-nya gitu. Jadi ini benar-benar perfect banget buat ayam sebenarnya sauce ini. Langsung masukin spaghetti. Oh, by the way, any Italians watching this right now, don't get triggered, please. We're just making something new. Because I see a lot of Italian people get mad when other Americans make spaghetti carbonara the wrong way. So it's like we disrespect them, ain't it? But actually, nah, we're just creating something new. Wow! Saatnya secret ingredient. Nah, ada secret ingredient lagi. Wow, telur. Wow, ini kenapa kita tambahin telur, Chef? Kalau boleh tanya. Karena ini Asian. Oh. Ya, sebenarnya ini awalnya itu awal percobaan kayak untuk cuman buat mau tambahin telur doang. Tapi ternyata dengar-dengar dari Italian chef, jadi kita nggak perlu krim untuk mengentalkan sebuah saus, dan kita pakai telur. Jadi ini untuk pengentalan juga kalau agak misalkan terlalu encer, jadi kalian nggak usah tambahin krim, kita tambahin telur aja. Itu bener-bener berguna untuk mengentalin. Dan juga kalau misalnya kalian mau tambahin telurnya itu, apinya jangan gede-gede, karena kalau misalnya apinya terlalu gede, nanti telurnya bakal langsung kemasak dan jadinya bakal antara scramble egg atau enggak telur mata sapi. Which is what we don't want. No. Itu udah kelihatannya kayak glistening, udah shiny, udah creamy juga. Langsung matiin. Kita pakai sisa panasnya untuk masak. Dan kita langsung plating ya habis ini. Ya, benar. Ya. Oke, jadi plating itu tugas saya sepertinya. Jadi kayak biasa aja kita platingnya ya. Jadi kalau spaghetti itu sebenarnya kalian nggak usah platingnya terlalu gimana banget, karena mereka udah sendirinya udah bagus, udah cantik. Jadi kalau misalnya bisa sih, tapi kalau misalnya kalian mau impress seseorang, kalian ambil yang plate yang kayak seperti ini, yang agak lonjong, karena kalau misalnya plate-nya agak bulat itu kurang rapi kelihatannya, dan juga nggak kelihatannya bagus. Jadi langsung aja. Jadi kita taruh dulu, nanti kita baru plating yang indah ya guys. Ini mau ditaruh semua atau? Wah, terserah yang plating. Jadi what you have to do is you just spread it out. Spread it outnya cuman jangan sampai itu jangan sampai keluar, jangan sampai kena biru-birunya. Sampai ini aja yang oval yang ada di sini. Oke. Terus kalau misalnya spagettinya udah, kita ambil proteinnya terus taruh di atasnya. Sangat simple platingnya, cuman kelihatannya pasti enak. Oke. Oke, dan last perlu tambahin dillnya chef atau nggak usah? Buat hijau dikit mungkin? Atau nggak usah? Nggak usah sih. Ya nggak usah. Jadi ini aja ya guys. Jadi ini tuh namanya Szechuan spaghetti. Beautiful. Oke guys, jadi kita akan mencoba masakan kita sendiri, kreasi kita, yaitu spaghetti Szechuan. Szechuan Getty. Szechuan Getty. Oke, langsung coba aja. Ini rasanya sih pasti sangat unik ya guys. Candy fusion. Emang enak banget, rasa banget Szechuannya. Tapi kan ada secret ingredient Indonesia kita, yaitu kecap manis. Jadi itu kayak ngebalance dari Szechuannya juga. Dia itu nge-cut pedesnya juga sekalian motong
rasa Szechuan yang menurut gua kalau nggak ditambahin kecap ya kayak overpower banget, tapi ini udah lumayan pas. Rasanya enak banget guys. Jadi biasanya kalau misalnya di Chinese kan tipikal pakai bakmi yang nggak kayak gini. Kalau spaghetti itu lebih ke soft ya, lebih ke chewy. Jadi dia itu kayak sangat unik buat Szechuan ini, dan kita nggak pernah cobain yang rasanya kayak gini. So it's really good. Emang, tapi menurut gue sih ini sukses. Kita sukses membuat fusion dari Chinese dan juga Western ya. Dan juga ini tuh menurut gua sih tuh gila hampir habis. Menurut gua sih ini bener-bener kalian harus coba banget ya. Recommended coba karena dia itu nggak cuman spagettinya aja, cuman sausnya yang kita beli ini sausnya bener-bener pas. Jadi thank you udah kasih sausnya ke kita, Cuan Cheng brand. Thank you banget ya. Jadi kita udah bikin ini. Kalau mau beli di sini ya guys, di sini, oke? Oke guys, jadi itu aja buat video ini. Thank you guys for watching and peace.